Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya. Bapak Ibu apakah ada yang pertama kali datang ke sini? Ada ya. Bapak namanya siapa? Bapak Yanto. Bapak Yanto usianya berapa? 40 tahun. Bapak Yanto ada keluhan apa? Sakit kepala. Baik, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Yanto yang baru pertama kali datang. Baik. Bapak Ibu di sini apakah ada yang sedang demam? Tidak ada. Apakah ada yang sedang hamil? Tidak ada. Apakah ada yang sedang menggunakan alat pacu jantung? Tidak ada. Baik, mesinnya saya nyalakan ya. Bapak Ibu, untuk terapi kita ini aman untuk semua umur, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Yang tidak diperbolehkan untuk ikut terapi adalah 3 yang sudah saya beritahu tadi ya. Yang pertama adalah yang sedang demam, yang kedua adalah yang sedang hamil, yang ketiga adalah yang sedang menggunakan alat pacu jantung. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita ucapkan selamat datang di terapi elektrik potensial gratis Alphatera. Bapak Ibu, kita sudah berdiri selama 20 tahun di Malaysia dan hampir 3 tahun di Indonesia. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang merasakan perbaikan melalui terapi elektrik potensial kita ini. Bapak Ibu, di sebelah Bapak Ibu ada mesin ya. Untuk mesinnya sama ya seperti yang ada di gambar. Baik Bapak Ibu, nah untuk mesin kita ini namanya adalah mesin Alphatera. Nah untuk mesin kita ini Bapak Ibu, untuk teknologi dan produksinya 100% dari Jepang. Bapak Ibu, untuk mesin kita ini juga sudah dilengkapi anti radiasi, yang mana apabila Bapak Ibu memakai jam tangan, kalung, anting, ataupun pen, ataupun ring di jantung, itu sudah aman ya Bapak Ibu. Kemudian juga untuk manfaat dari alat terapi kita ini adalah bisa membersihkan darah, bisa membantu membersihkan darah. Baik, selanjutnya. Nah Bapak Ibu, untuk terapinya kurang lebih sudah berjalan selama 3 menit ya. Nah Bapak Ibu, apakah ada merasakan sesuatu? Tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa angkat tangannya seperti ini, kemudian digoyang-goyang. Apakah ada rasa? Baik, tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu bisa diam seperti ini. Saya coba sentuh ya tangannya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak ada keluhan jantung? Tidak ada ya. Baik, saya sentuh ya. Nah Bapak Ibu, apa yang dirasakan? Kesetrum ya. Nah, ada listriknya ya. Betul. Nah Bapak Ibu, jangan khawatir. Itu tandanya elektrik potensial yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu sudah mengalir mulai dari mesin kita sampai ke pet yang Bapak Ibu duduki. Nah, elektrik potensial ini juga berbeda ya Bapak Ibu dari listrik yang ada di rumah ya, yang kita pakai untuk kulkas ataupun TV. Itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi tegangannya lebih kecil. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita, itu ada alat yang namanya mesin EKG. Nah, mesin EKG ini berfungsi sebagai yang pertama untuk mendeteksi detak jantung. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeteksi elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita. Namun Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita itu semakin lama semakin melemah. Nah, Bapak Ibu dengan duduk di sini selama 20 menit itu sudah merecharge kembali elektrik potensial yang ada di dalam tubuh kita. Baik Bapak Ibu. Nah, Kementerian Kesehatan Jepang telah memberikan pengakuan resmi bahwa alat terapi elektrik potensial Alphatera ini bisa meredakan dan memperbaiki 4 gejala ringan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua adalah insomnia, yang ketiga adalah sakit bahu, yang keempat adalah sembelit. Nah, untuk Bapak tadi ada Bapak Yanto tadi ada keluhan sakit kepala ya. Betul. Nah, Bapak Yanto nanti bisa datang selama 7 hari, maka
apabila Bapak datang konsisten itu Bapak akan merasakan perbaikan. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya ada 2 demo darah ya Bapak Ibu, ada contoh darah ya. Yang pertama adalah darah yang bersih, yang kedua adalah darah yang kotor. Darah yang bersih ini kita lihat di sini Bapak Ibu, warnanya lebih merah ya dan cerah, kemudian teksturnya lebih cair ya. Kemudian yang kedua adalah darah yang kotor. Nah, darah yang kotor ini Bapak Ibu teksturnya berbeda ya, lebih kental. Kemudian juga warnanya lebih gelap ya Bapak Ibu. Nah, untuk darah bersih ini Bapak Ibu, ini bisa dengan mudah menghantarkan nutrisi ya Bapak Ibu ke seluruh tubuh, menghantarkan nutrisi, hormon ataupun oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih maksimal. Apabila darahnya kotor, ini bisa menyebabkan penyumbatan ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, apabila penyumbatan ini kan kita tidak tahu terjadinya di mana. Apabila penyumbatan yang terjadi di kepala, maka akan bisa jadi terjadi stroke. Kemudian yang kedua, apabila terjadi di jantung, akan terjadi apa? Serangan jantung. Apabila terjadi di kaki, akan menyebabkan apa Bapak Ibu? Varises ya. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk darah yang kotor ini disebabkan oleh 4 penyebab ya. Yang pertama adalah stres berlebihan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang pernah merasakan stres? Oh, Bapak pernah ya. Oke. Nah, stres berlebihan ini juga bisa menyebabkan darah kita menjadi kotor. Yang kedua adalah polusi udara. Nah, Bapak Ibu, untuk polusi udara ini sangat sulit sekali ya kita hindari karena kebanyakan dari kita tinggal di kota besar ya Bapak Ibu. Yang mana udara yang kita hirup itu mungkin sudah terkontaminasi oleh polusi. Nah, itu bisa membuat darah kita menjadi kotor. Yang ketiga adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahui, untuk saat ini banyak sekali makanan-makanan yang tidak sehat ya Bapak Ibu, terutama seperti makanan-makanan berminyak, makanan-makanan tinggi kolesterol. Itu sangat tidak baik ya Bapak Ibu untuk kesehatan, yang mana bisa membuat darah kita menjadi kotor. Yang keempat adalah kurang beraktivitas atau kurang berolahraga. Nah, apabila kita kurang berolahraga, maka akan menyebabkan sirkulasi darah kita tuh tidak mengalir dengan lancar. Baik. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan demo untuk fungsi dari alat kita yang selanjutnya ya. Baik, Bapak Ibu tangannya bisa seperti ini. Baik, saya akan taruh kertas di atasnya Bapak Ibu ya. Baik, saya tempel seperti ini ya Bapak Ibu. Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Getar ya. Ada getaran ya. Nah, untuk getaran itu adalah getaran mikro atau micro vibration. Nah, micro vibration ini dalam 1 detik terjadi 60 kali ya Bapak Ibu. 60 kali getaran. Atau apabila Bapak Ibu di sini duduk selama 20 menit, itu terjadi sebanyak 72.000 getaran. Nah, untuk micro vibration ini Bapak Ibu itu berfungsi sebagai untuk mengikis plak-plak yang ada di pembuluh darah ataupun penyumbatan yang ada di pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir menjadi lebih lancar ya Bapak Ibu. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung proses detoksifikasi setelah tadi plak-plaknya terkikis dari pembuluh darah, nah, Bapak Ibu, di sini ada yang bawa minum air putih? Ada ya. Nah, Bapak Ibu, kita sarankan untuk minum air putih baik sebelum, sesudah ataupun pada saat sedang menjalani terapi untuk mempermudah proses detoksifikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk alat terapi kita ini memiliki 2 fungsi ya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Bisa dibaca Bapak Ibu? Untuk membersihkan darah. Baik, yang kedua adalah untuk melancarkan sirkulasi darah. Baik, betul Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, tadi Bapak Yanto keluhannya apa Pak?
keluhannya sakit kepala ya Pak ya. Nah, kebetulan Bapak, kita banyak sekali sebelumnya ada beberapa customer yang memiliki keluhan yang sama dengan Bapak dan merasakan perbaikan dalam ketika telah melakukan 2 kali terapi ya Bapak. Jadi Bapak bisa datang ke sini secara konsisten selama 7 hari, maka hal tersebut juga mungkin bisa terjadi kepada Bapak. Bapak Ibu apabila ingin merasakan perbaikan, maka Bapak Ibu bisa datang secara konsisten selama 7 hari. Apabila Bapak Ibu datang, hari ini datang, kemudian besok tidak datang, besok datang lagi, besok tidak datang lagi. Nah, untuk perubahan atau progresnya itu akan melambat ya Bapak Ibu, atau perbaikannya itu akan lebih melambat. Nah, untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu, untuk terapi kita ini tidak ada efek sampingnya sama sekali ya Bapak Ibu, yang ada hanyalah reaksi pemulihan. Untuk reaksi pemulihan itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah ngantuk. Nah, apabila Bapak Ibu, Bapak seperti Bapak ini, Bapak agak ngantuk ya, menguap ya. Nah, itu adalah reaksi pemulihan ya Bapak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lelah dan pegal. Apabila Bapak Ibu pulang dari sini terus merasakan badannya pegal, nah itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu, karena itu adalah salah satu reaksi pemulihan. Selanjutnya adalah rasa sakit. Misalkan Bapak Ibu lagi sakit pinggang nih atau sakit bahu, kemudian setelah terapi kok malam-malamnya badannya sakit. Nah, itu Bapak Ibu jangan takut ya, karena itu merupakan reaksi pemulihan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika sedang misalkan naik sepeda terus jatuh, kemudian ada luka. Nah, ketika sedang luka itu ada yang namanya kita obati ya Bapak Ibu ya. Diobati dengan obat merah atau betadine ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita kasih betadine, terasanya lebih sakit kan Bapak Ibu. Karena supaya apa? Supaya sembuh. Nah, seperti itu ya kurang lebih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berikut saya akan membagikan kertas yang berisikan reaksi pemulihan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ya. Baik. Selanjutnya adalah tipe-tipe kondisi fisik. Yang pertama adalah yang sensitif. Nah, yang sensitif ini biasanya apabila Bapak Ibu sedang terapi kemudian langsung merasakan seperti efek ngantuk secara langsung gitu. Nah, itu berarti kondisi fisik Bapak Ibu itu sensitif ya. Kemudian yang kedua adalah casual. Nah, untuk casual ini progresnya sedikit demi sedikit atau bertahap. Misalkan hari ini rasanya agak sedikit perbaikannya, kemudian hari berikutnya mulai ada sedikit lagi perbaikan. Nah, itu kemudian di hari berikutnya sudah mulai lebih membaik lagi. Nah, itu tandanya kondisi fisik Bapak Ibu masuknya ke kategori yang casual. Selanjutnya adalah yang progresif. Untuk yang progresif ini adalah yang naik turun ya Bapak Ibu. Hari ini ada perbaikan, besok tidak ada, kemudian besoknya lagi ada lagi, besok tidak ada. Nah, itu flow-nya akan seperti itu terus ya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, tetap konsisten datang 7 hari secara berturut-turut, maka Bapak Ibu akan merasakan perbaikan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah yang lambat. Nah, untuk tipe yang lambat ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika belum merasakan perbaikan dalam 7 hari. Bapak Ibu bisa tetap konsisten saja untuk datang, maka Bapak Ibu akan merasakan perbaikan. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk presentasinya sudah berjalan kurang lebih 20 menit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini selama terapi apakah saya minta uang atau saya minta Bapak Ibu untuk bayar? Tidak ya Bapak Ibu, untuk terapi di sini itu gratis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ajak teman-teman ya Bapak Ibu, temannya atau mungkin anggota keluarga Bapak Ibu, agar bisa ikut kita sama-sama terjadi perbaikan atau membersihkan darah bersama-sama di sini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam.